Oke, halo semuanya, terutama untuk peserta mata kuliah Manajemen Organisasi Nirlaba. Kali ini kita mau mengangkat topik diskusi tentang tantangan organisasi Nirlaba di era pandemi. Sebenarnya ini topik saya ambil setelah membaca artikel dari Journal of Open Innovation yang berjudul Strategy and Human Resources Management in Non-Profit Organizations. It is Interaction with Open Innovation. Penulisnya Marcio Oliveira dari NECE Research Center in Business Science, University of Beira Interior dari Portugal. Oke. Jadi setelah membaca artikel ini, setidaknya ada 4 isu yang diangkat dan menarik untuk kita kaji lagi. Yang pertama itu tentang kondisi organisasi Nirlaba di era pandemi saat ini. Kemudian yang kedua tentang tata kelola dan manajemen strateginya. Dan yang ketiga itu pengaruh strategi dengan manajemen sumber daya manusia organisasi. Dan yang keempat itu adalah inovasi organisasi Nirlaba. Dan terakhir nanti saya akan kasih bonus itu tentang ide riset selanjutnya atau ide riset untuk skripsi. Ya. Kalau yang mau tertarik tentang manajemen organisasi Nirlaba. Oke, nah sekarang kita beranjak ke kondisi organisasi Nirlaba di era pandemi ya. Oke, jadi dalam artikel ini disebutkan ya ada setidaknya 3 hal yang menjadi latar belakang atau yang menjadi kondisi organisasi Nirlaba saat ini. Yang pertama itu terancamnya kegagalan misi organisasi. Jadi perubahan sosial ekonomi yang dialami banyak negara ya dalam beberapa dekade terakhir yang disebabkan oleh banyak faktor sebenarnya, baik faktor struktural atau keadaan tertentu. Kalau sekarang itu adalah disebabkan oleh krisis pandemi COVID-19. Ini hanya contoh yang terbaru ya. Jadi sudah menimbulkan tantangan bagi organisasi yang semakin banyak menuntut mereka untuk harus bisa merespon keadaan ya. Dan dari berbagai kondisi yang seperti ini, mereka kemudian terancam oleh kemungkinan untuk kegagalan bagaimana mereka memenuhi misi mereka. Ya, kita tidak bisa lepas dan kita tidak bisa lupa bahwa yang namanya organisasi Nirlaba itu mereka punya visi dan juga misi tertentu. Dan juga mereka ada isu yang mereka angkat, misal isu lingkungan, isu perempuan dan anak, atau isu yang lainnya. Nah, kemudian kondisi yang kedua, dinamisasi perubahan kondisi lingkungan eksternal organisasi. Ini maksudnya adalah di tengah pandemi COVID-19, ya, para pemimpin dari organisasi Nirlaba terutamanya itu punya tantangan dan juga menghadapi keadaan yang terus berubah. Ya, terkadang setiap jam itu berubah dan menyesuaikan dengan operasi dari misi mereka atau operasi dari program kerja mereka. Ya, nah ini mereka artinya memperhatikan kondisi lingkungan sekitar, maksudnya adalah bagaimana interaksi mereka dengan dan juga adaptasi mereka dengan kebijakan pemerintah dan juga baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Ya. Jadi mereka juga ada semacam tuntutan dari lembaga donor atau dari arahan berbagai pihak dan juga berbagai stakeholder yang selama ini mereka bekerja sama. Kemudian yang ketiga itu identifikasi existing dan siapa yang mempengaruhi organisasi itu bertahan. Maksudnya begini, perubahan organisasi yang terus-menerus di lingkungan eksternal dan juga tantangan yang berkembang dan beragam yang dibebankan kepada organisasi Nirlaba dalam mempromosikan bagaimana kondisi masyarakat, bagaimana kesejahteraan masyarakat, dan mungkin untuk mengetahui juga bagaimana tata kelolanya organisasi. Tapi meskipun mereka itu ada proses atau ada manajemen tersendiri ya dalam pengelolaan lembaga-lembaga ini, mereka juga dapat pengaruh dari area manajemen yang lain. Maksudnya mereka juga kita bisa melihat mereka dapat pengaruh dari siapa dan juga
mengarahkan mereka atau mengarahkan organisasi nirlaba ini secara efektif, kita bisa mempertanyakan sebenarnya mereka ini dari mana sih dapat dorongan dan juga dapat dari langkah-langkah program kerja mereka itu dapat dari mana, dan bagaimana sih pengaruh yang menentukan kerja dari manajemen atau tata kelola organisasi tersebut. Oke. Kalau kita berbicara tentang tata kelola dan juga manajemen strategi dari organisasi nirlaba, kita bisa melihat konsep awalnya itu dari organisasi bisnis, ya, di mana bahwa perusahaan, pemimpin perusahaan yang memimpin pasar itu menerapkan model strategis baru dan juga mengadopsi prinsip-prinsip tata kelola dari berbagai organisasi. Bahkan mereka mengadopsi dari organisasi-organisasi yang telah berhasil dalam menjalankan bisnis mereka. Gitu. Nah, kemudian hal inilah yang menunjukkan bahwa mereka itu memperhatikan aspek lingkungan eksternal, baik dari aspek pemerintahnya maupun dari aspek perusahaan yang lainnya, ataupun juga dari masyarakatnya. Artinya, ini adalah hal-hal seperti corporate governance, kemudian strategic management, dan juga corporate sustainability-nya itu mereka perhatikan. Tapi kalau kita mengadopsi itu, menerapkannya kemudian di organisasi nirlaba, tantangannya adalah dari beberapa penelitian itu telah menunjukkan bahwa manajemennya itu kurang profesional. Ya, di dalam artikel ini juga dijelaskan bahwa beberapa contoh kasus manajemen di organisasi nirlaba itu kurang profesional dan memiliki kepentingan sekunder. Artinya mereka itu ada lembaga donor dan juga ada stakeholder lain yang punya kepentingan dalam mewujudkan visi atau isu yang mereka bawa. Nah, selanjutnya ini juga adalah riset-riset kuantitatif, ya, riset kuantitatif yang ingin melihat sebenarnya bagaimana sih pengaruh strategi dan juga manajemen sumber daya manusia di organisasi nirlaba. Nah, sebelum kita melihat pengaruh dalam riset kuantitatif, jangan lupa bahwa sebelum kita beranjak kepada pengaruh, kita juga harus mengetahui hubungan dari strategi dan juga manajemen sumber daya manusia. Maksud saya, kita harus melihat bagaimana sih hubungannya, baru kita melihat pengaruhnya, gitu ya. Nah, di sini hubungan strategi dan juga manajemen sumber daya manusia itu kita bisa melihat bagaimana keselarasan antara strategi organisasi dan juga praktek sumber daya manusia, karena ini adalah dasarnya sumber daya manusia untuk menjadi sumber keunggulan yang kompetitif. Artinya, basic dari kerja organisasi atau kinerja organisasi itu juga tergantung dari sumber daya manusia. Artinya, yang menentukan strategi ke depan juga adalah sumber daya manusia yang ada di organisasi tersebut. Nah, secara tidak langsung, ya, strategi ini juga mempengaruhi tata kelola dari organisasi nirlaba. Melalui apa? Melalui dampak yang ditimbulkannya dalam mengelola sumber daya manusia. Nah, selanjutnya, dalam melakukan riset ini, yang dilihat itu adalah strategi organisasi. Nah, strategi organisasi itu apa aja sih yang menjadi perhatian atau yang menjadi titik tekan dimensi-dimensi yang bisa kita uji untuk melihat pengaruh dari strategi dan manajemen sumber daya manusia tadi. Yang pertama, ini ada 6 subdimensi strategi organisasi. Yang pertama itu adalah perumusan strategi. Ya, perumusan strategi ini bisa menyangkut pertanyaan tentang bagaimana sih sebenarnya organisasi itu secara berkala ya melakukan analisis internal dan juga eksternal untuk menentukan tujuan yang harus dirumuskan dari organisasi tersebut. Tuh. Kemudian yang kedua, pilihan strategis. Pilihan strategis ini adalah ketika organisasi nirlaba secara berkala meninjau pilihan strategisnya, ya, dengan mempertimbangkan tujuan dan juga indikator pencapaian tujuan dari organisasi tersebut. Kemudian yang keempat itu adalah implementasi strategi. Implementasi strategi ini bisa dilihat dari aspek ya bagaimana organisasi nirlaba itu mengimplementasikan pilihan strateginya. Nah, kemudian memperbaiki penyimpangan dan juga menetapkan rencana tindakan. Nah, dan dengan mempertimbangkan
perhitungan kemitraan strategis mereka, kemudian mengidentifikasi dan mengalokasikan sumber daya, prioritas, dan kegiatan yang akan dikembangkan dari organisasi nirlaba tersebut. Kemudian yang keempat itu adalah identifikasi eksternalitas dari organisasi nirlaba. Ini maksudnya adalah organisasi nirlaba tersebut dapat mengidentifikasi eksternalitas yang dihasilkannya untuk komunitas ya atau untuk masyarakat dengan mempertimbangkan peningkatan proses, kemudian pengembangan misi dan juga penciptaan nilai-nilai sosial yang ada. Nah, kemudian yang kelima ini adalah pengukuran eksternalitas. Nah, pengukuran eksternalitas ini mencakup bahwa organisasi nirlaba dapat mengukur dan juga dapat mengukur eksternalitas yang dihasilkan untuk masyarakat. Nah, yang terakhir, yang keenam, subdimensi yang keenam, yaitu penyebaran eksternalitas, bahwa mempublikasikan eksternalitas atau lingkungan eksternal mereka yang dihasilkan oleh komunitas dan juga menangkap sifat-sifat dari lingkungan eksternalitas tersebut. Setelah 6 subdimensi dari strategi organisasi, kita lihat ada subdimensinya manajemen sumber daya manusia. Kalau kita berbicara manajemen sumber daya manusia, yang kita lihat itu adalah 5 aspek ini. Ya, dalam artikel ini 5 aspek ini. Sebenarnya masih ada yang lainnya. Ya, yang pertama ini adalah motivasi. Nah, kita harus melihat memang motivasi sumber daya manusia. Nah, motivasi ini terkait dengan sumber daya manusia di organisasi nirlaba itu punya tingkat motivasi yang baik. Ya, indikatornya itu adalah punya tingkat motivasi yang baik. Yang kemudian yang kedua ini tentang kinerja. Ya, subdimensi kinerja ini adalah sumber daya manusia tunduk pada penilaian kinerja. Ya, kemudian formal atau informal dan ditujukan untuk organisasi atau entitas sehingga bisa berfungsi dengan baik. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah praktek, ya, praktek dari organisasi praktek dari atau kerja-kerja dari sumber daya manusia tersebut. Ini maksudnya adalah mempromosikan praktek yang ditujukan dalam mempromosikan dan juga mengembangkan serta mendorong sumber daya manusia itu menjadi lebih baik gitu. Kemudian yang keempat ini adalah dukungan pelatihan atau instrumen ya, instrumen yang mendukung pelatihan dari peningkatan kapasitas manajemen, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di organisasi nirlaba. Jadi organisasi nirlaba itu mengidentifikasi dan menyediakan sumber daya yang bertujuan untuk menyediakan akses yang lebih baik kepada proses training atau proses latihan-latihan dalam menghadapi suatu permasalahan atau menyelesaikan isu-isu tertentu. Kemudian yang keempat, ini adalah volunteering. Volunteering ini adalah sukarelawan, maksudnya mempromosikan, menyebarluaskan, dan juga mengevaluasi hasil kerja secara sukarela. Gitu. Nah, dari latar belakang ya, dari latar belakang kondisi organisasi nirlaba, kemudian ingin melihat bagaimana sih sebenarnya tantangan-tantangan dari organisasi nirlaba ini dengan cara melihat pengaruh dari strategi dan juga manajemen sumber daya manusia. Lalu sebenarnya penulis juga memberikan satu jawaban ya, atau satu solusi lah ya, satu solusi terkait dengan bahwa tantangan itu juga ada tantangan yang lainnya, yaitu terkait dengan open innovation atau inovasi terbukanya organisasi nirlaba. Nah, konsep open innovation ini dipopulerkan pada tahun 2003 oleh Henry Kersberg dalam bukunya Open Innovation, The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Ya, ini adalah satu konsep di mana idenya itu adalah menggabungkan riset internal dan juga ide-ide eksternal, dan kemudian mengimplementasikan ide-ide tersebut baik dalam sistem organisasi maupun dalam sistem organisasi yang lainnya. Itu. Jadi organisasi nirlaba memang dituntut untuk melakukan inovasi yang datangnya dari dalam dan juga dari luar, ya. Dan itu adalah harus diimplementasikan dan juga harus diikutsertakan dalam proses atau dalam sistem organisasi nirlaba tersebut. Nah,
Kemudian sebelum saya mengakhiri, yang menjadi highlight atau yang menjadi sorotan dalam topik kita kali ini ya dari jurnal ini adalah bahwa ketika organisasi nirlaba itu merumuskan, memilih atau menerapkan strategi atau juga mengidentifikasi, mengukur dan juga mengungkapkan eksternalitas atau lingkungan eksternal, mereka kemudian inisiatif ya. Kemudian inisiatif mereka itu memang bertujuan untuk meningkatkan motivasi atau kinerja sumber daya manusia mereka, atau menerapkan praktik atau instrumen untuk pengembangan keterampilan dari sumber daya manusia mereka, atau bahkan ketika mereka bertaruh pada hal yang sifatnya sukarela itu tadi, ya. Tapi dalam hal ini, dalam hal inovasi yang terbuka atau open innovation, kita atau organisasi nirlaba itu jangan memakai pendekatan yang non-tradisional, melainkan dari perspektif yang mempromosikan pertukaran ide dan juga nilai antara aktor publik dan juga swasta. Jadi jangan dari internal organisasi saja ya, atau dari dorongan lembaga donor saja, tapi yang harus diperhatikan itu adalah bagaimana ide dan juga nilai antara aktor publik dan juga swasta, baik itu internal maupun eksternal. Itu. Nah, ini adalah bonus yang menjadi sorotan kita kali ini. Ini tentang ide dari riset ini. Sebenarnya riset ini juga punya keterbatasan ya, punya keterbatasan, punya juga limitasi ya, punya limitasi, dan karena ini adalah jurnal yang baru pada tahun 2021, artinya masih memungkinkan peluang untuk melakukan riset lanjutan yang terkait dengan topik kita kali ini. Ya, yang pertama ini kita bisa meneliti ya, atau kita bisa mengangkat topik riset atau topik skripsi. Kita bisa melihat bagaimana komparasi atau perbandingan konsekuensi sosial, politik, ekonomi atau lainnya, atau ambil salah satunya saja ya, yang dapat mempengaruhi variabel strategi atau manajemen sumber daya manusia organisasi nirlaba. Ini menjadi menarik. Kalian mungkin bisa mengambil satu contoh kasus organisasi nirlaba di Indonesia atau di tingkat lokal gitu ya. Kemudian yang kedua, kita juga menarik juga untuk melihat dampak dari penerapan langkah-langkah yang terbukti bertentangan dengan strateginya organisasi nirlaba atau kebijakan promosinya sumber daya manusia dari organisasi nirlaba. Kemudian gimana sih ini bisa mengganggu tata kerja dari tata kelola dari kinerja organisasi nirlaba. Ambil skup dari contoh organisasi nirlaba di tingkat lokal atau nasional. Kemudian peluang yang ketiga, kita bisa menyelidiki pengaruh beberapa aspek penting dalam pengelolaan organisasi nirlaba, seperti financial management, teknologi dan sistem informasi, komunikasi, marketing, ya, manajemen atau juga event sosial, atau juga bagaimana respon dari organisasi nirlaba terhadap misi organisasi nirlaba. Artinya kita bisa mengambil beberapa variabel, nggak harus semuanya ya, beberapa variabel. Misalnya bagaimana sih pengaruh dari manajemen finansial, kemudian teknologi, sistem teknologi dan juga informasi terhadap misi organisasi nirlaba di era pandemi saat ini. Itu saja. Ya. Oke, saya rasa itu aja. Ini saya ada pantun, biji selasih jadi resepnya. Terima kasih, jangan lupa subscribe-nya. Canda. Oke ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.